Selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bedah tumpukan sumber yang Anda bagikan nih. Ada ulasan buku, ringkasan, profil penulis juga, semuanya soal pengembangan diri, tapi kayaknya sorotan utamanya ke buku yang lagi hits banget, Atomic Habits dari James Clear. Jadi, misi kita kali ini yaitu bongkar ide-ide kunci dari semua sumber ini. Gimana sih cara bangun kebiasaan baik, terus stop kebiasaan buruk, dan kenapa katanya perubahan kecil itu dampaknya bisa gede banget? Siap ya kita gali bareng? Siap dong, sumbernya ini wah macam-macam ya. Ada dari Tokopedia, Telkomsel, terus analisis dari Sikula ID, kutipan langsung dari webnya James Clear, sampai ada diskusi perbandingan di Reddit segala. Jadi kita bisa lihat dari banyak sisi nih, mulai dari yang populer sampai aplikasi praktisnya, plus latar belakang penulisnya juga. Menarik, menarik. Banyak banget sudut pandangnya. Nah, dari Tokopedia itu disebutin kalau genre self-improvement ini memang lagi rame ya. Tujuannya juga macam-macam. Mulai dari biar lebih kenal diri sendiri, lebih positif, pede, sampai nentuin tujuan hidup gitu. Terus disebut juga judul-judul lain, kayak soal duit, The Psychology of Money, soal hubungan, How to Win Friends, ada juga soal nerima diri apa adanya, Love for Imperfect Things, berani tidak disukai, bahkan sampai filsafat kayak filosofi teras. Tapi emang kayaknya Atomic Habits ini bintangnya lah ya. Iya, dan ada alasan kuat kenapa begitu sih. James Clear ini, penulisnya, pendekatannya itu unik. Dia kan bukan cuma penulis buku laris biasa ya. Ini udah lebih dari 25 juta kopi loh, diterjemahin ke 60 bahasa lebih. Plus, dia punya newsletter 3 to 1 yang pelanggannya juga jutaan. Pertanyaan dasarnya dia tuh simple aja. Gimana caranya hidup kita bisa lebih baik? Nah, dia nyari ide-ide keren dari mana-mana, terus disajiin jadi langkah praktis gitu. Oke. Kita langsung fokus ke Atomic Habits-nya kalau gitu. Atomic kan artinya bagian terkecil ya, terus habit itu rutinitas. Jadi, seperti yang banyak disebut di sumber Anda, intinya yaitu perubahan besar tuh nggak datang tiba-tiba kayak sulap, tapi justru dari akumulasi kebiasaan-kebiasaan yang super kecil, Atomic ini, yang dilakuin terus-menerus. Konsisten gitu ya. Nah, disinilah konsep kekuatan 1% itu jadi penting banget. Clear bilang, coba deh fokus jadi 1% lebih baik setiap hari. Kedengerannya kecil ya, tapi efeknya tuh kayak bunga majemuk. Mungkin hari ini, besok belum ngerasa banget. Tapi kalau konsisten 1% lebih baik tiap hari, 1 tahun kemudian Anda bisa 37 kali lipat lebih baik. Ini benar-benar ngubah cara kita mikir soal kemajuan. Jangan pernah remehin langkah kecil pokoknya. Wah, 37 kali? Itu angka yang wow. Terus ada satu lagi nih yang menurut saya juga penting banget dari sumber-sumber ini. Soal fokus ke sistem atau proses harian, bukan cuma ke tujuan atau hasil akhirnya. Kayak contohnya, daripada cuma mikir mau turun 10 kilo, mending fokus bangun sistem makan sehat sama olahraga rutin. Sistem ini yang bikin kita maju terus, gitu kan ya? Betul banget. Tujuan itu ngasih arah iya, tapi sistem lah yang bikin kita jalan ke sana. Dan ada lagi yang lebih dasar, lebih fundamental. Ini soal identitas. Perubahan yang benar-benar nempel itu bukan soal apa yang mau kita capai, tapi siapa diri kita yang mau kita bentuk. Jadi bukan saya mau rajin lari, tapi saya adalah seorang pelari. Kebiasaan yang nyambung sama identitas ini jauh lebih kuat nempelnya. Identitas ya kuncinya. Terus gimana cara praktisnya bangun kebiasaan yang dukung identitas baru itu? Nah, disinilah kerangka 4 hukum perubahan perilaku dari Clear ini berperan, yang banyak banget dibahas di sumber-sumber Anda. Hukum pertama, menjadikannya terlihat atau make it obvious. Maksudnya, bikin petunjuknya tuh jelas banget di depan mata. Bisa pakai niat implementasi, kayak bilang, saya akan kebiasaan X jam sekian di tempat Y. Atau ya tata ulang aja lingkungan kita. Mau yoga pagi, taruh matrasnya di ruang tamu dari malam sebelumnya. Lanjut hukum kedua, menjadikannya menarik atau make it attractive. Ini bisa dengan cara nyambungin kebiasaan yang perlu dilakuin sama sesuatu yang pengen kita lakuin. Istilahnya temptation bundling. Contohnya, cuma boleh nonton serial favorit pas lagi di atas treadmill. Atau gabung sama komunitas yang isinya orang-orang dengan kebiasaan sama. Itu bikin menarik karena kita kan suka ikutin kelompok ya. Plus, ubah cara pikir kita, fokus ke manfaatnya. Wah, saya bisa jadi lebih seger nih habis ini. Oke, menarik. Terus yang ketiga? Menjadikannya mudah atau make it easy. Ini intinya ngilangin hambatan sebanyak mungkin. Bisa pakai aturan 2 menit yang terkenal itu.
Jadi, mulai kebiasaan baru tuh dengan versi super gampang yang bisa kelar dalam 2 menit. Mau baca buku tiap hari? Ya udah, baca 1 halaman aja dulu. Mau olahraga? Pakai aja dulu sepatu olahraganya. Yang penting mulai. Nah, kebalikannya, kalau mau stop kebiasaan jelek, ya dibikin susah aja. Iya, persis. Fokus di gerbang masuknya. Nah, hukum keempat, yang terakhir, menjadikannya memuaskan atau make it satisfying. Otak kita tuh suka banget sama hadiah yang langsung diterima. Jadi, kasih reward kecil buat diri sendiri langsung setelah ngelakuin kebiasaan itu. Terus pakai habit tracker atau kalender buat ngentang progres, itu juga rasanya puas banget loh lihat kemajuan sendiri. Atau cari temen buat saling ngingetin, accountability partner gitu. Intinya, yang rasanya enak bakal diulang. Wah, 4 hukum ini kayaknya praktis banget ya buat diterapin. Sumber dari Sikula ID itu bahkan ngasih contoh relevansinya di dunia pendidikan kita di sini. Misalnya, bangun disiplin siswa lewat rutinitas kecil-kecil, nata lingkungan belajar biar enak, sampai muji siswa berdasarkan identitasnya. Kayak, tamu ini pembelajar yang tekun ya. Tepat sekali. Dan kalau dibandingin sama buku sejenis, ya kayak diskusi di Reddit yang Anda kasih itu, Atomic Habits ini sering dibilang paling unggul ya, karena praktisnya itu. Mungkin buku kayak The Power of Habit lebih dalam bahas kenata kebiasaan terbentuk, ya banyak teori sama studi kasus, tapi Atomic Habits ini ngasih semacam peta jalan gitu, gimana cara ngubahnya langkah demi langkah. Kli itu pinter banget nyatuin banyak ide jadi kerangka yang bisa langsung dipakai. Oke deh. Jadi, kalau kita rangkum nih, inti sari dari semua sumber ini buat Anda. Pertama, jangan sepelekan kekuatan kebiasaan kecil yang konsisten. Efek 1% itu beneran ada dan dampaknya gede buat jangka panjang. Kedua, coba deh geser fokusnya. Jangan cuma kejar tujuan akhir, tapi lebih ke bangun sistem harian yang efektif. Ketiga, pakai 4 hukum tadi. Bikin jelas, menarik, mudah, dan memuaskan. Itu kayak toolkit praktisnya lah. Dan keempat, yang paling dasar banget, perubahan perilaku yang awet itu akarnya dari perubahan identitas. Jadi diri kita yang baru. Betul, semua ini intinya ya satu, kemajuan itu datangnya dari tumpukan aksi-aksi kecil yang kita lakuin terus-menerus. Nah ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan bekal pemahaman soal kekuatan 1% dan kerangka kerja praktis ini, kira-kira nih satu perubahan paling kecil. Sekecil atau mungkin apa ya yang bisa Anda mulai terapkan hari ini juga buat bergerak selangkah lebih dekat ke versi diri atau tujuan yang Anda inginkan. Sesuatu yang mungkin rasanya sepele banget, tapi siapa tahu itu jadi awal dari efek domino yang luar biasa.